warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ibu, perkenalkan nama saya Nindya Syahwa dari 11 IPS 2. Di sini saya akan membahas tentang konsep pendapatan nasional. Menghitung pendapatan nasional terdapat 6 kategori. Di antaranya adalah 1. GDP, Gross Domestic Product. GDP adalah pendapatan nasional yang menghitung produksi semua warga negara di dalam negeri selama 1 tahun. GDP juga sering disebut dengan produk domestik bruto atau sering kita sebut dengan PNB. Adapun rumus GDP, yaitu GDP sama dengan produksi atau pendapatan WNI di dalam negeri ditambah produksi atau pendapatan WNA di dalam negeri. Kedua ada GNP atau sering kita sebut dengan Gross National Product. GNP adalah pendapatan nasional yang menghitung produksi semua warga asli atau warga lokal dari suatu negara selama 1 tahun. Dalam bahasa Indonesia juga GNP sering disebut dengan Produk Nasional Bruto atau PNB. Adapun rumusnya yaitu GNP sama dengan produksi atau pendapatan WNI di dalam negeri ditambah produksi atau pendapatan WNI di luar negeri dikurangi pendapatan asing dalam negeri. Jadi jika GDP lebih besar daripada GNP, maka dapat disimpulkan bahwa perekonomian tersebut masih dalam tahap berkembang karena masih menerima modal dari luar negeri. Sedangkan jika GNP lebih besar daripada GDP, maka perekonomian tersebut sudah maju karena mampu menanamkan modalnya lebih besar di luar negeri daripada menerima penanaman modal dari negara lain. Ya, ada NNP atau disebut dengan Net National Product. Penyusutan adalah penggantian barang modal bagi peralatan produksi yang dipakai dalam proses produksi. Rumus NNP sendiri yaitu GNP dikurangi penyusutan. Keempat ada NNI atau disebut dengan Net National Income. NNI adalah pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Adapun rumus dari NNI yaitu NNP dikurangi pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain seperti pajak hadiah, pajak penjualan, dan lain-lain. Kelima ada PI, Personal Income. PI adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh masyarakat termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Rumus dari PI yaitu NNI dikurangi pajak perusahaan, dikurangi iuran, dikurangi laba ditahan, ditambah transfer payment. Ada DI, Disposable Income. DI adalah pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa, konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Rumus dari DI tersebut yaitu DI dikurangi pajak langsung. Saya Rehan Indra Wijaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 3 pendekatan dalam menghitung pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah jumlah rata-rata pendapatan yang diterima seluruh rumah tangga, keluarga, dalam RTK. Di satu negara, pendapatan tersebut dihitung selama 1 periode atau 1 tahun. Tidak hanya warga negara yang bekerja, jumlah pengangguran pun ikut dihitung. Pendapatan nasional juga merupakan salah satu indikator pengukur tingkat pembangunan dan perkembangan kesejahteraan suatu negara. Arah tujuan dan struktur perekonomiannya negara dapat ditinjau dari pendapatan nasional. Menghitung jumlah ini adalah salah satu cara untuk mengevaluasi ekonomi negara. Dengan pendapatan nasional, pemerintah dapat menilai kinerja sumber daya manusianya dan mengukur produktivitas negara. Terdapat 3 cara untuk mengetahui nilai pendapatan nasional, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pengelolaan, dan pendekatan pemasukan. Metode pendekatan produksi adalah kegiatan menciptakan nilai tambah dalam menghitung penghasilan nasional menggunakan pendekatan produksi. Hanya diperlukan penghitungan nilai tambah di sektor produksi, nilai tambah dijumlahkan dari seluruh sektor selama 1 periode. Nilai tambah di sini merujuk pada selisih antara nilai produksi dengan nilai biaya antara, yaitu bahan yang terlibat dalam proses produksi, termasuk bahan baku dan bahan penolong. Rumus pendapatan dengan pendekatan produksi ada sebagai berikut. Y sama dengan dalam kurung P1 kali Q1 tutup kurung ditambah dalam kurung P2 kali Q2 tutup kurung ditambah titik dalam kurung PN kali Qn tutup kurung. Metode pendekatan pendapatan.
adalah menjumlahkan pendapatan dari berbagai faktor produksi yang menyumbang terhadap proses produksi. Semua pendapatan yang diterima pemilik waktu produksi selama satu periode dijumlahkan untuk menjadi pendapatan nasional. Faktor produksi tersebut mencakup tenaga kerja, modal, tanah, dan keahlian kewirausahaan. Masing-masing produk produksi akan menghasilkan pendapatan yang berbeda. Contohnya adalah tenaga kerja mendapatkan gaji atau upah, pemilik modal bunga, pemilik tanah mendapat sewa, dan pengusaha memperoleh laba. Rumus pendekatan ada sebagai berikut, adalah Y sama dengan R tambah W tambah I tambah P. Metode pendekatan pengeluaran. Metode penghitungan terakhir adalah dengan pendekatan pengeluaran. Pendekatan ini dilakukan dengan menjumlahkan seluruh pengeluaran di berbagai sektor ekonomi termasuk rumah tangga, pemerintah, perusahaan, hingga masyarakat luar negeri dalam satu periode waktu tertentu. Jenis pengeluaran dari masing-masing pelaku ekonomi bermacam-macam, seperti pengeluaran konsumsi, pengeluaran investasi, dan pengeluaran pemerintah, serta pengeluaran ekspor serta impor. Dari situ kita mendapat rumus pendekatan pengeluaran sebagai berikut. Y sama dengan C plus I plus G plus buka kurung X kurang M tutup kurung. Nama saya Raihan Putra dari kelas 11 IPS 2 absen 23. Saya di sini akan mempresentasikan tentang pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara. Pendapatan per kapita dapat dari hasil pembagian pendapatan nasional di suatu negara dengan jumlah penduduk negara tersebut. Pendapatan per kapita sering digunakan sebagai tolak ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan sebuah negara. Semakin besar pendapatan per kapita, maka semakin besar juga kemungkinan negara itu memiliki tingkat pembangunan dan pendapatan rata-rata penduduk yang tinggi. Adapun rumus pendapatan per kapita ya di sini yaitu GDP per kapita sama dengan GNP tahun X per jumlah penduduk tahun X. Yang kedua, GNP per kapita sama dengan GNP tahun X per jumlah penduduk tahun X. Nah, di sini juga ada pendapatan per kapita menurut Badan Bank Dunia. Nah, saya jelasin dulu ya. Bank Dunia membuat klasifikasi negara berdasarkan pendapatan nasional bruto atau disebut dengan gross nation income atau juga disebut GNI. Per kapita dalam 4 kategori, yaitu low income US 1035 dolar. Yang kedua, lower midland income US 1036 sampai US 4045 dolar. Yang ketiga, upper midland income US 4036 dolar sampai US 12.535 dolar. Dan yang kelima, high income US 2.535 dolar. Nah, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ridwan Riawan dari kelas 11 IPS 2. Kali ini saya akan menjelaskan tentang distribusi pendapatan nasional. Distribusi pendapatan nasional adalah upaya pemerintah dalam meratakan jumlah pendapatan masyarakat sehingga dapat mengurangi tingkat ketimpangan yang terjadi di masyarakat. Untuk mengetahui tingkat pemerataan distribusi pendapatan suatu negara, dapat diketahui dari grafik yang dinamakan kurva Lorenz.
Sedangkan untuk mengukur pendistribusian di dalam kurva Lorenz, kita dapat menggunakan istilah yang dinamakan indeks Gini. Indeks Gini biasanya digunakan untuk mengukur distribusi pendapatan. Lihat pada kurva Lorenz ini. Garis yang vertikal itu menunjukkan pendapatan dan yang horizontal itu menunjukkan penduduk. Sedangkan yang diagonal itu menunjukkan kemerataan penduduk. Pada bagian yang diarsir itu merupakan indeks Gini. Yang semakin besar indeks Gininya, maka akan semakin tidak merata pendistribusian pendapatannya. Sedangkan jika semakin kecil indeks Gini, maka akan semakin merata distribusi pendapatannya. Rasio indeks Gini dihitung mulai dari 0 sampai dengan 1. Semakin indeks Gini mendekati angka 0, maka semakin baik tingkat meratanya pendapatan suatu masyarakat, sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat dapat tercipta. Kriteria distribusi pendapatan menurut Bank Dunia yaitu: yang pertama, kelompok 40% termiskin dan pengeluarannya lebih dari 12% dari semua pengeluaran, maka termasuk dalam tingkat ketimpangan tinggi. Kelompok 40% termiskin dari pengeluarannya mulai dari 12% sampai dengan 17% dari semua pengeluarannya, maka tingkat pertimbangannya sedang. Dan kelompok 40% termiskin dengan pengeluaran lebih dari 17%, maka semua pengeluarannya memasuki tingkat ketimbangan yang rendah. Perkenalkan, nama saya Rizka Rahmi dari kelas 11 IPS 2. Di sini saya ingin menjelaskan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yaitu keadaan ekonomi suatu negara selama periode sebelumnya berdasarkan beberapa indikator. Indikator tersebut adalah kenaikan pendapatan nasional, pendapatan per kapita, jumlah tenaga kerja yang lebih besar dari pengangguran, serta berkurangnya tingkat kemiskinan. Rumus pertumbuhan ekonomi yaitu R sama dengan PDB-RT dikurang PDB-RT-1 dibagi PDB-RT-1 dikali 100%. Keterangannya, R laju pertumbuhan ekonomi dalam satuan persen, PDB-RT produk domestik bruto pada tahun tertentu, PDB-RT-1 produk domestik bruto pada tahun sebelumnya. Data pertumbuhan ekonomi Indonesia 5 tahun terakhir, tahun 2015. Ekonomi Indonesia tahun 2015 tumbuh 4,79%, melambat bila dibanding tahun 2014 sebesar 5,2%, dan sisi produksi pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha informasi sebesar 10,6%. Dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi oleh komponen pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar 5,38%. Tahun 2016, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 tercatat sebesar 5,2%, membaik dibandingkan tahun 2015 yang sebesar 4,79%. Secara triwulan ekonomi Indonesia pada triwulan 4 2016 tumbuh sebesar 4,94%, sedikit lebih rendah dibanding capaian triwulan sebelumnya yang sebesar 5,01%. Tahun 2017, ekonomi Indonesia tahun 2017 yang tumbuh 5,07% dari target 5,2%, ini lebih tinggi dibanding capaian tahun 2016 sebesar 5,03%. Tahun 2018, perekonomian Indonesia tahun 2018 tumbuh 5,17%, lebih tinggi dibanding capaian tahun 2017 sebesar 5,07%. Tahun 2019, pertumbuhan ekonomi tahun 2019 tetap baik yakni 5,02%, meskipun lebih rendah dibandingkan tahun 2018 sebesar 5,17%. Tahun 2020, ekonomi Indonesia triwulan 2 2020 terhadap triwulan 2 2019 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 5,32%. Perbedaan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Pertama, pertumbuhan ekonomi Barcelona lebih bersifat kuantitatif, yaitu adanya kenaikan dalam standar pendapatan dan tingkat produksi yang dihasilkan. Pembangunan ekonomi lebih bersifat kualitatif, bukan hanya pertambahan produksi saja, tetapi juga terdapat perubahan-perubahan dalam struktur produksi dan alokasi input
pada berbagai sektor perekonomian. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi pada hakikatnya dapat digabungkan menjadi dua, yaitu faktor ekonomi dan faktor non-ekonomi. Faktor ekonomi yaitu ada sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal, keahlian, atau kewirausahaan. Sumber daya alam sangat mempengaruhi pertumbuhan industri suatu negara, terutama dalam hal penyediaan bahan baku produksi. Sumber daya manusia juga menentukan keberhasilan pembangunan nasional melalui jumlah dan kualitas penduduk. Jumlah penduduk yang besar merupakan pasar potensial untuk memasarkan hasil-hasil produksi, sementara kualitas penduduk menentukan seberapa besar produktivitas yang ada. Sumber daya modal dibutuhkan manusia untuk mengolah bahan mentah tersebut. Pembentukan modal dan investasi ditunjukkan untuk menggali dan mengolah kekayaan. Dan yang terakhir yaitu faktor non-ekonomi yang mencakup kondisi sosial kultur yang ada di masyarakat, keadaan politik, kelembagaan, dan sistem yang berkembang dan berlaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Safa Alia dari kelas 11 IPS 2. Saya akan menjelaskan beberapa teori tentang pertumbuhan ekonomi. Kenaikan produksi barang dan jasa dari satu periode ke periode lainnya sehingga negara mengalami kenaikan GNP, membuat beberapa teori tentang pertumbuhan ekonomi lahir. Lantas apa saja teori-teori tentang pertumbuhan ekonomi? Mari disimak. Pertumbuhan aliran klasik. Pokok pikiran ekonomi klasik mengenai tatanan ekonomi masyarakat adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada kebijakan pasar bebas. Setiap individu maupun unit-unit usaha harus diberi kebebasan dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Yang kedua, kegiatan ekonomi yang didasarkan mekanisme pasar akan lebih efektif tanpa campur tangan pemerintah. Yang ketiga, nilai dan harga barang, tingkat upah, tingkat sewa tanah, dan laba ditentukan oleh mekanisme permintaan dan penawaran. Adam Smith dan David Ricardo adalah dua orang yang saling menonjol meletakkan mandat Smith. Teori Adam Smith menyatakan bahwa suatu negara mengalami pertumbuhan ditandai dengan dua faktor utama, yakni pertumbuhan jumlah penduduk dan peningkatan output atau GNP. Asumsi klasik menyatakan faktor alam, sumber daya alam, tenaga kerja, dan modal bersifat konstan. Hingga suatu saat nanti tingkat produksi akan mencapai kondisi optimum. Ricardo. Teori yang dikemukakan David Ricardo mirip dengan Adam Smith. Dengan asumsi faktor alam dianggap tetap, sedangkan jumlah penduduk bertambah pesat hingga suatu saat tingkat perkembangan ekonomi akan jadi rendah dan tidak berkembang. Ini pertumbuhan ekonomi neoklasik. Menurut Harold Bernard, tokoh ini berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh tingkat investasi karena pengeluaran investasi memengaruhi permintaan dan penawaran barang dan jasa. Ada 4 asumsi yang digunakan oleh teori ini dalam menganalisis faktor-faktor pendukung pertumbuhan ekonomi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, barang modal telah digunakan secara penuh. Yang kedua, besaran tabungan proporsional dengan fluktuasi pendapatan nasional. Yang ketiga, ada perbandingan antara modal dan hasil produksi adalah tetap. Yang keempat, perekonomian hanya terdiri dari dua sektor, yakni rumah tangga dan perusahaan, atau perekonomian tertutup. Teori pertumbuhan ekonomi historis. Menurut List, teori historis ada beberapa tingkatan, yaitu masa berburu dan mengembara, masa beternak dan bertani, masa kerajinan industri, serta masa industri dan perniagaan. Kurt Buchard membagi teori historis dalam 4 tingkatan, yaitu rumah tangga tertutup, rumah tangga kota, rumah tangga bangsa, dan rumah tangga dunia. B.W. Rostow membagi teori historis dalam 5 tingkatan, yakni masyarakat tradisional yang masih mementingkan diri sendiri, bersyarat landas take off, tingkat kematangan atau maturity, dan masa konsumsi tinggi, high consumption. Robert Solow-Swan menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh pertumbuhan penduduk, akumulasi modal, dan kemajuan teknologi. Teori Solow-Swan ini didasari anggapan dan analisis klasik, yaitu perekonomian berada pada tingkat penggunaan tenaga kerja penuh atau full employment dan tingkat pencapaian guna penuh atau full utilization. Dari faktor-faktor produksi, pertumbuhan ekonomi ini bergantung pada perkembangan faktor-faktor produksi, yaitu penduduk, tenaga kerja, dan akumulasi modal, serta kemajuan teknologi. Bisa juga dikatakan bahwa teori ini lebih melihat dari sisi penawaran atau sisi produksi. Artinya, perekonomian akan terus berkembang tergantung kesediaan faktor-faktor di atas. Teori pertumbuhan ekonomi Schumpeter.
Kalau teori yang satu ini mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh para pengusaha. Peranan pengusaha sangat penting karena pengusaha pasti selalu melakukan inovasi yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Adapun bentuk inovasi-inovasi yang dilakukan oleh pengusaha antara lain mencari lokasi pasar yang baru, meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses produksi dan mencari sumber bahan mentah. Menurut Skam, ketika tingkat kemajuan ekonomi semakin tinggi, maka kemungkinan untuk melakukan inovasi semakin terbatas. Sulitnya melakukan inovasi membuat pertumbuhan ekonomi berjalan lambat sehingga akhirnya berhenti pada titik tertentu. Titik keadaan disebut dengan stationary state. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indikator keberhasilan pembangunan ekonomi. Masalah-masalah pembangunan ekonomi di negara berkembang. Indikator keberhasilan ekonomi terdapat 3, yaitu indikator moneter. Indikator moneter adalah sebuah penentu dari keberhasilan. Yang kedua, indikator kesejahteraan ekonomi. Untuk indikator kesejahteraan ekonomi ini sendiri dapat dilakukan berdasarkan sebuah Gross National Product atau GNP yang dibagi menjadi 2, yaitu A. Pada penumbuhan PDB maupun produksi domestik bruto yang dimana akan mengalami peningkatan yang dilihat dari total produksi terhadap sebuah barang maupun jasa yang dimana dihasilkan pada sebuah daerah tertentu dan diproduksi dalam jangka waktu tertentu. B. Pendapatan berkapita yang kemudian adalah faktor yang diperhitungkan dalam melakukan perbandingan terhadap produksi domestik bruto PDB yang dimana dihasilkan sesuai dengan jumlah produk yang ada. 3. Indikator non-moneter. Terdapat beberapa indikator non-moneter yang dilihat dari faktor dan indikator dari sebuah keberhasilan pembangunan ekonomi. A. Indikator sosial yang dimana di dalamnya terdapat sebuah gendis, tingkat dari pendidikan dasar masyarakat, susunan angka kematian dari ibu melahirkan, menurunnya juga kematian dari bayi. Indikator kualitas hidup dari masyarakat yang dimana terdapat angka dari harapan hidup yang dimulai dari usia atau indeks kualitas hidup dari masyarakat yang dimana terdapat angka dari harapan hidup yang dimulai dari usia 1 tahun. C. Indeks pembangunan manusia yang dimana adalah sebuah gabungan dari beberapa indeks, misalnya indeks pendidikan. D. Indikator campuran yang dimana di dalamnya terdapat berbagai macam faktor lainnya seperti aspek kesehatan, aspek keluarga, berencana, angkatan kerja. Penjelasan pembangunan ekonomi. Ekonomi pembangunan yang dimana kemudian memiliki fungsi untuk melakukan analisis terhadap berbagai macam masalah yang dimana kemudian dihadapi oleh berbagai macam negara yang dimana sedang berkembang. Masalah-masalah ekonomi di negara berkembang. Yang pertama, tingkat kemampuan ekonomi masyarakat rendah. Yang kedua, rendahnya tingkat pendidikan. Yang ketiga, kurangnya keadaan masyarakat akan nilai mutu kesehatan. Yang kelima, masalah-masalah ekonomi di negara berkembang. Yang pertama, tingkat kemampuan ekonomi masyarakat rendah. Yang kedua, rendahnya tingkat pendidikan. Yang ketiga, kurangnya kesadaran masyarakat akan nilai mutu kesehatan. Yang keempat, 5 GSUP yang rendah.
Nah, di sini terdapat soal hitunglah besarnya pendapatan nasional dari sisi pendapatan. Di sini diketahui sewa 800, upah 1000, bunga 400, laba 400, konsumsi 1200, investasi 600. Nah, di sini kita langsung iniin rumusnya ya. Rumusnya itu Y sama dengan R plus W plus I plus P. R-nya itu senyawa, R-nya itu sewa, W-nya itu upah, I-nya itu bunga, P-nya itu laba. Di sini R-nya itu senyawanya 800, saya tulis 800. Ditambah W, upahnya 1000, tambah 1000. Ditambah I, bunga 400. Ditambah P, laba 400. Di sini tinggal kita jumlahin 800 tambah 1000 tambah 400 tambah 400 itu 2600. Jadi jumlahnya 2600. Dan ini soal kedua. Di sini kita disuruh hitunglah besarnya pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran. Rumusnya seperti ini. Y sama dengan C plus I plus G plus dalam kurung X min M. C nya ini konsumsi, I nya ini investasi, G belanja pemerintah, X ekspor, dan M impor. Sama dengan kita kerjakan C konsumsi. Nah, konsumsi 2600 ditambah I investasi 1500 ditambah G belanja pemerintah 1200 tambah 1200 ditambah dalam kurung ekspornya 1300 dikurang impornya itu 1250 kita jumlahkan di ini 2600 ditambah 1500 ditambah 1200 ditambah ini dihitung dulu 1300 dikurang 1250 hasilnya. Tinggal kita jumlah 2600 tambah 1500 ditambah 1200 tambah 50 5350. Nah, ini hasilnya 5350 hasil dari sini. Nah, soal berikutnya di sini disuruh hitunglah besarnya pendapatan nasional dengan metode produksi. Di sini diketahui kapas 2000, benang 6.000, kain 12.000, pakaian 20.000. Kita tulis rumusnya itu Y sama dengan Q1 dikali P1 ditambah Q2 dikali P2 ditambah Q3 kali P3 dan seterusnya. Di sini karena jumlah barangnya itu tidak dicantumkan, saya ganti menjadi 1 ya. Jadi 1 dikali harga barang pertama kapas 2000, habis itu 1 dikali harga barang kedua 6000 dikali harga barang 3 12.000 ditambah harga barang keempat 20.000. Nah, ini kita tinggal ini 2000 ditambah 6000 ditambah 12.000 ditambah 20.000. Oke, tinggal jumlahin kita.